Serta selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta talk show kesalahan praktik kedokteran dan juga etiko-mediko-kolegal. Recording in progress. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Dr. Amirul Hadi. Kepada Dr. Amirul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والذين أوتوا العلم درجات
يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقد بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne ID. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua ID Cabang Banda Aceh oleh Dr. Muntadar SPB, Subspesialis Pediatri Konsultan. Kepada dokter kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan acara talk show kesalahan praktek kedokteran dan etiko mediko legal. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dekan FK Unsiah yang diwakili oleh Dr. Subhan Rio Pamungkas, spesialis jiwa. Kemudian yang kami hormati Koordinator Kejaksaan Aceh, Bapak M. Anggio Dikyo. Kemudian yang kami hormati Direktur Rumah Sakit atau yang mewakilinya, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Direktur SLCA atau yang mewakili. Kemudian dari farmasi, kemudian dari organisasi profesi yang telah berhadir. Acara ini terselenggara atas kerjasama Kejaksaan Tinggi Aceh, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, dan ID Kota Banda Aceh dalam rangka ulang tahun ID yang ke-73. Jadi ini merupakan keserangkaian acara dari kegiatan ulang tahun ID. Kita tahu bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 itu sangat berdampak untuk keprofesian di bidang kesehatan, di mana ada 11 undang-undang yang ada itu dihapuskan atau tidak diberlakukan lagi, sehingga pihak profesi pasti mempunyai aturan-aturan baru yang harus kita pahami. Mungkin Kejaksaan Tinggi Aceh mungkin akan mengutarakan pada acara pagi ini, pada siang ini dalam talk show. Kemudian nanti dokter yang kami hormati juga Dr. Izzuddin Fadil sebagai pembicara. Kemudian ada Dr. Beni Satria yang sedang dalam perjalanan. Beliau tadi harusnya berangkat jam 13.45, tapi kata beliau berangkat dari Medan itu jam 14. Nah, beliau juga nanti akan menjadi narasumber bagi kita. Kami berharap kegiatan talk show pada hari ini memberi masukan yang bermanfaat kepada kita yang masih bertanya-tanya, karena pada tanggal 8 Agustus 2023 itu sudah diberlakukan. Jadi begitu itu sudah diberlakukan, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang akan sebagai organisasi profesi dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ini. Harapan kami kegiatan ini bisa diberkahi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Nanti kami harap kepada Pak Dekan bisa membuka acara ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muntadar. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala yang diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 yaitu Dr. Subhandrio Pamungkas SPKJ Konsultan. Kepada dokter kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada kesempatan siang ini adalah pertama para narasumber yang sudah bersedia hadir, ada Bapak M. Anggi Dibyo ya Pak, terus kemudian ada Dr. Izidin dan nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Muntadar akan ada Dr. Beni Satria dari PBID. Kemudian para undangan ada dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin, Direktur Rumah Sakit Pendidikan FKUSK atau yang mewakili, para perwakilan dari perhimpunan, Dr. Muntadar sebagai Ketua ID Kota Banda Aceh dan seluruh jajaran pengurusnya, perwakilan teman-teman dari profesi, seluruh peserta talk show, senior, teman sejawat yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Pada pertama kali saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan karena pada saat ini berhalangan hadir, sedang berada di luar kota sehingga minta diwakilkan kepada saya. Talk show pada hari ini dengan tema kesalahan praktek kedokteran dan etiko-mediko-legal ini merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk dibahas karena topik ini tidak pernah lekang waktu karena dia selalu berubah mengikuti perubahan zaman, perubahan ilmu kedokteran itu sendiri. Jadi kemudian pada hari ini kita juga berkesempatan didatangi oleh narasumber dari Kajati dan juga dari ID dan PBID sehingga mudah-mudahan ini mampu memperkaya, memperbaharui pengetahuan kita semua terkait juga yang sudah disampaikan oleh Dr. Muntadar terjadinya perubahan undang-undang kesehatan di negara kita. Dalam rangkaian peringatan ulang tahun ID ini, maka talk show ini mungkin dalam pelaksanaannya ada kekurangan dari segi fasilitas atau salah kata. Saya mohon maaf, semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka talk show kesalahan praktek kedokteran dan etiko-mediko-legal dengan ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dokter. Untuk acara selanjutnya, penyerahan plakat untuk pemateri yang akan diberikan oleh Wakil Dekan dan juga Ketua ID kepada Dr. Muntadar dan Dr. Rio serta pemateri kita harapkan untuk maju ke depan untuk diberikan plakat yang dilanjutkan untuk foto bersama. Silakan kepada Bapak Rahmat Azhar SHMH dan juga kepada pemateri kita yang kedua dari untuk Bapak Muhammad Anggi Dikdo SHMH. Yang pertama diserahkan oleh Wakil Dekan dulu, oleh Dr. Rio kepada Bapak Dr. Beni Satria. Oh belum ya, maaf.
Dilanjutkan untuk berfoto bersama dulu, Dok. Terima kasih kami ucapkan kepada dokter dan juga Bapak untuk acara selanjutnya. Kita dengarkan. Oh iya, baik. Sebelumnya kita foto bersama dulu kepada seluruh peserta. Kita minta kesediaan IT untuk melanjutkan foto bersama. Silakan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu talk show kesalahan praktik kedokteran dan etiko mediko legal yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Muntadar SPB Sub Pediatrik Konsultan, di mana Dr. Muntadar lahir di Banda Aceh 24 Agustus 1968. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Universitas Syekh Kuala tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis bedah umum di Universitas Sriwijaya tahun 2007, kemudian melanjutkan kembali pendidikan bedah pediatrik yaitu di Universitas Indonesia tahun 2010. Dan saat ini Dr. Muntadar menjabat sebagai Ketua ID Cabang Banda Aceh. Kepada Dr. Muntadar saya persilakan dengan segala hormat, dan acara ini akan diambil alih oleh Dr. Muntadar. Terima kasih. Syukur, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam membicarakan talk show tentang kesalahan praktek kedokteran dan etiko mediko legal, di mana ini sangat berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 yang sudah berlaku pada bulan Agustus, tanggal 8 Agustus 2023, dan mencabut 11 undang-undang yang ada, terutama yang menyangkut kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ada 3 narasumber. Yang pertama Bapak M. Adik Anggi Dikyo SHMH menggantikan Pak Rahmat Azhar tentang pencegahan potensi gugatan malpraktek dalam praktek kedokteran. Kemudian nanti akan diteruskan oleh Dr. Izidin Fadil MKM Alfo K, permasalahan hukum pasca Undang-Undang Kesehatan. Kemudian akan diteruskan oleh Dr. Beni Satria MKes. Ini tentang, beliau juga Ketua BHP 2A PBID, kesiapan anggota ID menghadapi implementasi Undang-Undang Kesehatan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, masing-masing pembicara kami persilakan ke depan. Dr. Beni, beliau masih dalam perjalanan, sedang dijemput, beliau naik Citylink, tadi berangkat jam 14, dan beliau kena yang
ketiga, jadi tidak mengganggu mungkin di kegiatan kita. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Bapak M. Anggi Dikyo, SHMH. Silakan Pak untuk memulai talk show ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dapat siang hari ini berkumpul pada aula Universitas Sakuala, Fakultas Kedokteran, yang dihadiri oleh pemateri, kemudian wakil rektor, wakil dekan Pak Rio, serta senior dokter maupun mahasiswa Fakultas Kedokteran sekalian. Materi. Adapun sebagaimana undangan dari ID Banda Aceh, talkshow yang diberikan kepada kami adalah untuk pencegahan potensi gugatan malpraktek dalam praktek kedokteran. Perkenalkan, mohon maaf, seharusnya yang diundang hari ini adalah Kejati, Pak Kejati, maupun Pak Asdatun, Pak Asramat Azhar. Tapi karena satu dan lain hal, beliau pada siang sore hari ini tidak bisa hadir, diwakilkan kepada kami. Saya Muhammad Anggi Dikdo, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Aceh di bidang Datun. Datun adalah Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga yang akan kita bicarakan pada siang sore hari ini, saya mewakili Kejaksaan lebih titik berat kepada perdatanya. Walaupun demikian, dapat pula bila Bapak-Bapak Ibu sekalian menanyakan mengenai masalah pidana, kami pun siap. Jadi pencegahan potensi gugatan malpraktek dalam praktek kedokteran. Lanjut. Ya, jadi sesuai dengan bidang kami di Perdata, itu ada gugatan. Nantinya Bapak Ibu sekalian yang dari rumah sakit atau dokter-dokter PNS mungkin ketika menerima gugatan, kembali ke gugatan, dapat menunjuk Kejaksaan selaku pengacara negara dari rumah sakit bila mana ada gugatan. Tapi mudah-mudahan jangan. Bekerjalah secara profesional selaku dokter sehingga tidak ada gugatan-gugatan dari masyarakat atau dari pihak lain pada rumah sakit umum. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Kita ngomong masalah perdata dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti pidananya nanti. Ada dua dalam gugatan ini yang dipermasalahkan nantinya, pokok bahasan yang akan dimateri gugatan di pengadilan secara perdata, yaitu wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wan prestasi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243, sedangkan di perbuatan melawan hukum 1365. Tidak kelihatan. Intinya adalah wan prestasi itu bila mana sudah diperjanjikan, bila mana orang akan melakukan operasi, dokter akan melakukan operasi, biasanya ada menandatangani suatu perjanjian. Perjanjian akan dilakukan operasi bedah atau operasi terhadap tubuh dari pasien. Sedangkan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu tidak diperjanjikan sebelumnya, tetapi ada perbuatan entah itu malpraktek ataukah yang tidak sesuai dengan etika kedokteran ataukah setelah di dalam sidang majelis ternyata perbuatannya merugikan daripada pasien. Intinya wan prestasi inilah diperjanjikan, ada tanda tangan dari pasien, perbuatan melawan hukum tidak ada yang diperjanjikan maupun bentuk tanda tangan apapun. Lanjut.
perjanjian yang kita bicarakan tadi, yang prestasi perjanjian, syarat sah perjanjian adalah kesepakatan mereka mengikat dirinya, cakap untuk membuat perjanjian pokok hal tertentu dan hal yang halal atau tidak terlarang. Lanjut. Masih tetap di wan prestasi, bentuk wan prestasi tidak melaksanakan suatu yang sudah diperjanjikan. Nomor 2, terlambat melakukan atau tidak tepat pada waktunya, melaksanakan apa yang telah dijanjikan namun tidak sesuai waktu, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Penyebabnya adalah karena kelalaian, keadaan terpaksa, serta pihak sengaja melanggar perjanjian. Jadi ada tiga kesalahan faktor penyebab wan prestasi yang sudah diperjanjikan sebagaimana surat mungkin inform consent sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal ketika sebelum dilakukan operasi misalnya. Lanjut. Perbuatan melawan hukum, ini yang perbuatan kedua yang tidak diperjanjikan itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian dari korban atau pasien sehingga antara perbuatan dengan menimbulkan adanya kerugian, hubungan kausalnya menyebabkan suatu kerugian. Ya, jadi di awal wan prestasi itu adalah hal sesuatu yang diperjanjikan di awal, pasien sudah mendapatkan penjelasan dari dokter, tetapi apa yang diperjanjikan di awal tidaklah sesuai dengan hasil. Nanti saya kasih contoh dari perbuatan melawan hukum ataukah wan prestasi ini. Sedangkan perbuatan melawan hukum, lanjut. Wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu rawan akan gugatan secara perdata ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang baru Pasal 193, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Nanti ada contoh kasusnya. Pasal 304 ayat 2, dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud ayat 1, Menteri membentuk majelis melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. 304 ayat 3, majelis menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin. 303 ayat 2, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perbuatan merugikan pasien secara perdata harus dimintakan rekomendasi dari majelis. Sedangkan versi dari KUH Perdata yang menjadi gugatan, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365, menimbulkan kerugian karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut. 1366, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatian. 1367 KUH Perdata, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tapi untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang yang berada dalam penguasaannya. Lanjut. Nah, berkaitan dengan yang saya bacakan sebelumnya, untuk memudahkan kita ambil kasus yang pernah ada di Banda Aceh. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Tes. Yang ada di Banda Aceh periode 2017, yaitu seorang ibu, kurang jelas ya ini ya. Nggak bisa lebih jelas lagi nih, lebih fokus. Kalau nggak bisa dibaca, saya ceritakan aja Pak. Dari kronologi kasus ini, ada seorang ibu diantar oleh suaminya ke rumah sakit karena sudah pecah ketuban. Sampai di rumah sakit oleh pihak IGD yang bertanggung jawab tidak segera, berdatang sore tetapi tidak segera mendapatkan pelayanan. Direktur rumah sakit ada saat itu.
dilakukan tindakan pada malam hari menjelang jam 12. Tetapi tindakan tersebut sudah terlambat sehingga hasilnya adalah si bayi meninggal pada jam 4 pagi dan si ibu juga meninggal karena keterlambatan dari pelayanan rumah sakit. Akhirnya suami kemudian menggugat rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang lalai tersebut. Yang digugat rumah sakit, direktur, dan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab di IGD karena pelayanannya lambat. Hasil dari putusan PN, PT maupun Mahkamah Agung menyatakan rumah sakit direktur ikut bertanggung jawab atas pelayanan yang buruk tersebut. Walaupun sebenarnya yang salah adalah pelayanan pada front line paling depan, tapi direktur dianggap sebagaimana yang saya bacakan tadi dianggap tidak peduli terhadap adanya pelayanan yang buruk. Dengan soal gugatan tergantung dari penggugat. Dalam hal ini penggugat meminta 250 juta sehingga akhirnya rumah sakit secara tanggung renteng direktur maupun pelaksana paling depan diminta untuk mengganti sebesar 250 juta. Ya, itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus kedua, ini mohon maaf mungkin kurang fokus dari proyektor sehingga tidak bisa dibaca. Kasus kedua. Lanjut. Next. Itu ya Bapak Ibu. Jadi next. Kita masuk ke kasus kedua. Yang kasus pertama sudah saya bacakan secara singkat supaya mudah diingat dan dibaca. Kasus yang kedua itu adalah jadi yang pertama tadi adalah perbuatan melawan hukum. Jadi tidak ditandatangani suatu inform consent ataukah surat menyurat. Itu tindakan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Yang kedua adalah wan prestasi. Datang seorang sakit katarak, sudah dibuat perjanjian akan dilakukan operasi pada hari H jam sekian. Dilaksanakanlah operasi itu. Yang akan dioperasi adalah katarak satu buah mata, tetapi bios lokal si pasien ini mendengar ketika sedang dioperasi dalam persidangan secara perdata itu terdengar mengenai soal tali, mengenai guntingnya yang kurang tajam, hal-hal mengenai proses operasi pun akhirnya pasien mendengar. Hasilnya adalah kemudian mata yang tadinya katarak kemudian menjadi matanya diambil satu, gagal operasinya. Jadi apa yang diperjanjikan di awal bahwa si pasien akan mendapatkan kesembuhan setelah mendapatkan operasi katarak, ternyata matanya diambil, tidak berfungsi satu. Disitulah kemudian si pasien menggugat kepada dokter. Ternyata dokter yang mengoperasi tidak sama sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada awal yang akan mengoperasi adalah dokter A, ternyata mengoperasi dokter B. Digugat, dokter tersebut akhirnya mendapatkan gugatan harus membayar. Ini bukan pidana, ini gugatan perdata. Membayar sejumlah uang sebagaimana diminta oleh penggugat akibat hilangnya sebuah mata. Itu adalah perbuatan yang wan prestasi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Di awal yang contoh nomor 1 akibat meninggalnya si ibu dan anak itu adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan yang kehilangan sebuah mata itu wan prestasi. Jadi gugatan bisa 2 model, akibat wan prestasinya seorang dokter ataukah perbuatan melawan hukumnya seorang dokter, atau bisa dilihat dari suatu institusi rumah sakit. Kalau rumah sakitnya itu adalah rumah sakit umum atau RSUD ZA misalnya,
bisa diwakilkan ke pengacara negara, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Aceh. Belum tentu juga Kejaksaan Tinggi Aceh dapat memenangkan gugatan itu, bila mana kesalahan memang senyata-nyatanya dilakukan oleh tenaga kesehatan kedokteran. Lanjut yang tadi mungkin ada, saya tutup kronologi kasus. Oke, kita bandingkan undang-undang kesehatan yang lama dengan undang-undang kesehatan yang baru. Mohon maaf karena penampilnya kurang bagus. Di undang-undang kesehatan yang lama itu memuat sanksi hanya pidana. Sanksi-sanksi pidana itu termuat di dalam undang-undang kesehatan yang lama. Sedangkan undang-undang 17/2023 memuat pasal-pasalnya mengenai pidana maupun perdata terhadap tenaga kesehatan. Sebelum sampai dengan ke gugatan perdata maupun ke pidana, tentunya seorang dokter yang lalai itu atau salah disidangkan dalam majelis dulu, majelis kehormatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sehingga dari sidang majelis etik atau majelis apa yang ada di dalam situ nanti akan terlihat kesalahannya dari dokter itu, disidangkan majelis. Tentunya tenaga ahli yang dari ID atau dari mana spesialis akan menilai apakah tindakan dari dokter yang disidang itu telah sesuai dengan prosedur keselamatan dari pasien. Itu perbedaannya. Perbedaan undang-undang lama itu hanya menampilkan pidana semata, sedangkan untuk yang undang-undang kesehatan yang baru ada pidana, ada perdata, tapi melalui majelis etik dulu yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Saya kira demikian singkat apa yang saya sampaikan. Nantinya bila ada pertanyaan akan dipandu oleh moderator melalui talkshow ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi. Mungkin dengan undang-undang yang baru ini Pak Anggi, bedanya bagaimana peran MKEK atau Majelis Kode Etik Kedokteran? Karena profesi ini kan selama ini kalau ada masalah bukan yang pidana, biasanya diselesaikan dulu di Majelis Kode Etik ini. Nah, kalau sekarang dengan undang-undang baru ini kan ada perubahan yang signifikan. Mungkin bisa Pak Anggi jelaskan, silakan. Tentunya gitu Pak, dari dulu sampai dengan sekarang saya pikir tidak berubah. Berkas dari kepolisian terkait tenaga kesehatan dokter, dulu pun tahun 2008 saya pernah sidangkan dokter SPOG karena melakukan aborsi di luar daripada klinik atau rumah sakit. Itu pasti meminta keterangan dari ID selaku ahli ya dari organisasi yang bersangkutan. Ketua ID pun akhirnya hadir di persidangan untuk menyatakan apakah perbuatan dari dokter SPOG ini layak dan bersalahkah. Saya tidak tahu apakah di dalam internal ID sudah dilakukan sidang kode etik terdahulu, tetapi ketika sampai ke persidangan tentunya dari perwakilan ID sudah atau sebagai ahli dimintai keterangan mengenai perbuatan ataukah apakah perbuatan yang dilakukan oleh dokter SPOG ini benar sebagaimana prosedur di dalam profesi kedokteran. Begitu juga dengan undang-undang yang sekarang 17/2023 tadi mungkin tidak bisa ditayangkan karena
ditayangkan pun tidak bisa dibaca karena kurang fokus. Bisa dibaca bahwa sebelum dokter itu disidangkan, dilakukan terlebih dahulu sidang kode etik. Nanti sidang kode etik itulah yang akan dilampirkan dalam berkas untuk menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara di kepolisian, kalau memang itu perkara pidana ya, sehingga nanti meyakinkan hakim maupun jaksa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dokter ini salah. Tentunya kami dari kejaksaan maupun kepolisian tidak mengetahui apakah perbuatan dokter ini salah atau tidak. Yang lebih mengetahui adalah bapak-bapak ibu sendiri dari pengawas kode etik. Bapak dokter senior inilah yang mengetahui bahwa juniornya ini salah dalam prosedur. Kami tidak mengetahui apakah memang operasi katarak itu harus di bios lokal kah atau bios total. Yang tahu bapak ibu sendiri. Apakah perban atau tali yang dipakai ini harus yang model apa, guntingnya harus yang tajam kah atau boleh yang tidak tajam, bapak yang akan menilai. Kami yang menyidangkan. Ya, jadi yang kami hanya menyajikan kepada majelis hakim, bapak yang menilai sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh junior itu salah. Kami hanya membawakan ke pengadilan. Jadi tentunya harus melalui kode etik, Pak, untuk sampai ke pengadilan. Sama seperti di Dewan Pers, kepada wartawan-wartawan yang dinyatakan oleh Dewan Pers itu tegas tidak boleh, baru kita boleh sidangkan untuk kebersalahan daripada si wartawan. Sebelum ada muncul dari Dewan Pers untuk mengatakan yang bersangkutan salah, saya akan memberikan petunjuk bahwa agar ini dimintakan dulu pendapat kepada Dewan Pers sebagai ahli. Begitu juga nanti dengan dokter yang diajukan ke persidangan secara pidana, tentu akan dimintakan pendapat kepada ID mungkin dari lembaganya atau ke kode etik dari lembaganya, disidangkan dulu secara internal apakah memang sudah dinyatakan bersalah secara internal. Kalau dari dalam ternyata sudah sesuai prosedur, tentu kan kami akan ragu-ragu juga untuk menyidangkan Pak dokter ini atau Bu dokter ini. Ternyata di dalam internal sudah sesuai prosedur, tidak ada yang bersalah. Memang kematian dari pasien memang takdirnya tidak kuat dalam menjalani operasi, gitu ya, Pak. Jadi kami pun tidaklah ahli dalam hal kesehatan. Bapak-bapak ibu sekalian dari profesi itulah yang lebih ahli. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Anggi. Jadi etik kedokteran itu sangat berperan dalam menilai masing-masing profesi itu bersalah apa enggak. Mungkin dari audien silakan, ada yang bertanya, silakan. Mungkin Dokter Syakir atau Dokter Taufik atau dari presentan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kebetulan Ketua MKEK ID Kota Banda Aceh. Dalam beberapa kasus, seringnya kita mendapati bahwa permasalahan ini sudah masuk ke pengadilan, sudah ada pengacaranya, baru kemudian kita dimintakan pendapat. Tapi kita tetap akan mencoba mengkaji permasalahan ini secara etika. Apakah dia melanggar etik atau tidak? Apakah dia melanggar SPO atau tidak? Apakah dia melanggar ketentuan tahap-tahap tindakan yang dilakukan? Permasalahannya adalah bila ternyata dalam keputusan kita menyatakan bahwa hal ini memang adalah hal yang lazim dari mungkin suatu proses tindakan, ada beberapa konsekuensinya. Namun ketidakpuasan dari penggugat ini membuat kasus ini terus masih bergulir. Jadi bisa kita katakan bahwa memang walaupun nanti keputusan dari MKEK mengatakan bahwa ini memang adalah bahagian dari satu efek samping dari satu tindakan. Karena kita bisa membuktikan dengan literatur bahwa tindakan seperti ini ada konsekuensinya. Tapi tetap saja ketidakpuasan itu masih terus membuat bergulir. Kira-kira
mungkin dari kejaksaan bagaimana kita harus mensikapi permasalahan ini. Karena intinya begini, tidak punya satu niat pun bagi seorang dokter untuk ingin mencelakai. Namun tindakan kedokteran itu ada yang namanya invasif, ada yang non-invasif. Kalau yang non-invasif bahkan hanya dengan memberikan satu obat pun bila reaksi alergi maka dia bisa saja jadi celaka. Namun kalau tindakan yang memang mungkin menggunakan pisau pembedahan, ya, pembiusan yang dalam, yang harus dalam, itu tentu resikonya itu tetap ada. Dan itu sudah kita jelaskan dalam informed consent. Tapi itu terjadi juga. Nah, sudah dijelaskan oleh MKEK bahwa ini adalah memang tahapan-tahapan yang akan terjadi dengan pilihan yang sulit. Dan itu sudah jelas di informed consent. Tapi karena penggugat masih tidak puas, dia ingin melanjutkan, kira-kira bagaimana menurut dari kejaksaan, apakah akan terus melanjutkan atau memberikan solusi-solusi? Karena bagi kami mediasi itu lebih kami utamakan daripada harus menuju ke pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana contoh Bapak tadi, ada 2 contoh kasus. Satu, informed consent tentunya adalah one prestasi. Contoh kasusnya adalah operasi mata katarak tadi. Janji di awal yang dioperasi katarak sembuh. Ternyata ada kegagalan sehingga matanya pun diambil. Itu informed consent yang menurut si korban atau pasien itu tidak kehilangan sebuah mata itu mungkin bagi dia segala-galanya. Tidak mengira bahwa nantinya yang hanya operasi biasa ternyata kehilangan sebuah mata. Dalam persidangan pun diperdengarkan kesaksiannya bahwa dia di bios lokal mengenai tali yang dipakai, pisau yang atau gunting yang dipakai, sehingga trauma dari pasien itu terekspos di pengadilan. Hakim pun akhirnya menjatuhkan putusan, dan itu bukan putusan pidana Pak, putusan perdata. Putusan perdata membayar sejumlah uang. Di awal persidangan perdata biasanya akan dimediasi oleh hakim. Gimana kalau misalnya damai? Bila mana tidak terdapat suatu kesepakatan damai, barulah sidang dilanjutkan dengan memanggil saksi-saksi. Saksi yang pertama kali adalah dari pihak penggugat, baru pihak tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi. Proses peradilan pun bukanlah satu kali. Mungkin di PN, PT dia kalah, di Mahkamah Agung dia dimenangkan. Orang mencari keadilan tentunya akan menempuh berbagai macam kendala dan biaya mungkin, dan waktu. Tidak hanya 1 bulan, tapi mungkin 2 tahun baru putusannya itu turun. Putusan pun turun, belum tentu rumah sakit mau membayar. Dengan sukarela terus langsung bayar uang 250 juta belum tentu. Masih diupayakan nanti minta pengadilan gimana caranya rumah sakit. Kalau rumah sakit bilang kami tidak ada uang, kan juga repot nanti. Gitu. Jadi putusan membuat cari keadilan itu memang agak susah dalam perjalanan. Dan saya sependapat dengan Bapak bahwa tidak ada seorang dokter pun yang berniat untuk mencelakai pasien. Cuma kita harus paham, Bapak yang akan mengadili rekan Bapak sendiri nanti secara MKEK, Majelis Kehormatan atau Majelis Kode Etiknya Kedokteran, apakah dokter yang sudah usia 60 atau 70 tahun tangannya masih stabil ketika memegang pisau ataupun gunting. Ketika dia tidak memundurkan diri atau mengundurkan diri dari profesinya dan tetap melanjutkan operasi itu, sedangkan tangannya sudah bergetar mengenai saraf-saraf yang lain dalam operasi mata, itu juga berbahaya. Nanti Bapaklah yang akan mengadili rekan-rekan Bapak sendiri. Itu satu contoh. Masih ada contoh yang lain. Mungkin dia dokter itu kelelahan karena durasi waktu, atau seharusnya dia dibatasi berapa kali operasi harus istirahat, dia paksakan operasi yang kelima padahal dia waktunya istirahat tidur, sehingga dia tidak, matanya sudah enggak fokus lagi untuk melihat, salah dalam memotong nadi kah atau apa itu yang seharusnya, sehingga Bapak yang akan mengadili, Bapak yang akan bisa jadi keputusan hakim atau putusan hakim itu pasti akan mendengarkan dari ahli-ahli
dari majelis kehormatan. Tidak pun sembarangan dalam memutuskan, karena pertanggungjawabannya hakim itu pasti ke Tuhan nantinya. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anggi. Ya silakan Dr. Taufik. Dr. Taufik ini bagian Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit ingin bertanya kepada Pak Anggi. Kebetulan saya di bidang advokasi dan pembinaan anggota, menindaklanjuti pernyataan dari rekan Dr. Muhammad Syakir tadi di bidang MKEK. Kita selalu berupaya untuk mengedepankan advokasi apabila ada kasus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sudut pandang pihak penegak hukum terutama jaksa untuk membedakan antara malpraktek, resiko medis, satu lagi tadi yang Dr. Syakir, ketidakpuasan. Karena di sini selalu menjadi area abu-abu di mana para penegak hukum melihat dari sudut pandang A, sementara sebagian besar dari pihak kita profesi termasuk di ID itu juga melihat dari sudut pandang yang B. Sering juga ketidakpuasan ini berlanjut sampai dengan ke kasus hukum. Jadi mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Berat ini, siapa jawabnya? Jawabannya berat, tapi saya kembalikan ke prinsip dari KUH Perdata itu, bahwa apabila ada perbuatan yang melawan hukum ataukah bukan prestasi, tentunya tadi yang kita ambil contoh seorang ibu mau melahirkan tidak mendapatkan pelayanan secara baik oleh rumah sakit pun mengakibatkan kemudian si ibu itu meninggal beserta dengan bayinya, itu pun bisa digugat perdata dan rumah sakit maupun tenaga kesehatannya diminta ganti kerugian. Bukan pidananya Pak, mungkin pelayanannya buruk rumah sakit itu. Masuk sore tapi baru dilayani jam 12 malam. Sehingga ketubannya udah pecah, mungkin udah kering itunya kandungannya. Si ibu nggak bertahan lagi beserta dengan bayinya. Itu entah diawali dengan pelayanan yang buruk menyebabkan kemudian kematian dari si ibu dan anak. Seperti yang Bapak sampaikan, akhirnya timbullah, kalau malpraktek tidak Pak ya, karena tidak ada perkara pidananya dalam hal ini. Yang digugat adalah keperdataan, mungkin pelayanan yang buruk Pak. Sedangkan yang malpraktek itu adalah yang sebenarnya bisa juga dilakukan oleh si orang yang mendapatkan matanya hilang itu. Malpraktek sebenarnya kalau menurut saya bisa. Karena dia melakukan tindakan tapi janjiannya diobatin, ternyata matanya diambil, kan gitu. Jadi nggak sesuai dengan awal, entah itu profesionalitas seorang spesialis matanya mungkin diragukan, tentunya dari ikatan dokter yang akan mengadili apakah Pak dokter spesialis mata ini sudah bekerja secara baik sesuai dengan prosedur, gunting yang digunakan sudah berapa kali dipakai atau tali yang dipakai itu apa sehingga kok mengakibatkan butanya seseorang bahkan diambil dari tempatnya. Saya terus terang nggak bisa membedakan Pak, itu nanti akan berkembang sebagaimana kesehatan dari pasien. Kalau pasiennya si ibu itu ternyata walaupun pelayanan jelek ternyata sehat, anaknya juga hidup, saya pikir nggak akan jadi kasus. Tapi ketika itu pelayanannya jelek mengakibatkan nyawa 2 orang meninggal, itu akan menjadi kasus. Kasusnya alhamdulillah bukanlah malpraktek tapi hanya sekedar gugatan minta uang 250 juta dan dikabulkan.
Saya pikir kalau misalnya masih bisa carikan uang segitu oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit, mungkin bayar aja selesai. Untuk menggantikan 2 nyawa yang mungkin akibat pelayanan yang buruk dari rumah sakit. Jadi kompleksitas dari pelayanan yang buruk menjadi malpraktek bisa dirasakan. Malpraktek itu mungkin dalam pelayanan itu dia melakukan kesalahan prosedural, sedangkan pelayanan yang buruk itu bisa dilihat dari lamanya durasi pelayanan yang diberikan oleh pelayanan suatu lembaga kesehatan. Itu Pak, nantinya berakibat terhadap semakin parahnya kesehatan daripada pasien atau tidak, nanti itu akan berdampak kepada gugatan. Jadi gugatan saja Pak, bukan suatu laporan polisi. Sedangkan malpraktek itu lebih ke perbuatan seorang tenaga kesehatan yang tidak mahir misalnya, atau kemahirannya mengalami kemunduran akibat durasi waktu dia bekerja yang terlalu lama, ataukah usia, bisa juga. Jadi mungkin tenaga kesehatan juga melihat faktor usia bila mana dalam berpraktek. Bila mana sudah, mohon maaf, tremor, mungkin saatnya untuk pensiun karena membahayakan, entah itu tenaga kesehatan yang di THT ataukah mata, nanti dia takutnya pisaunya kemana-mana. Gitu. Sudah waktunya untuk mengundurkan diri daripada kesehatan pasien nanti yang jadi korban nantinya. Kiranya itu Pak. Kalau memang ada kekurangan dari kami, saya minta maaf karena kurangnya kami membaca mungkin. Sekiranya itu. Terima kasih. Memang di kode etik kedokteran Pak Anggi di halaman terakhir ditulis, kalau tidak diatur di kode etik ini tanya ke hati nuranimu. Jadi ternyata memang hati nurani itu harus diasah terus sehingga tidak menipu diri sendiri. Kalau memang udah capek berhenti ya. Atau kalau memang udah usianya ini tremor, mungkin harus ada 2 orang yang mungkin bisa bantu gitu ya. Kayak di Jakarta tuh hampir semua dokter kebidanan harus 2 orang yang operasi. Mungkin karena faktor-faktor lain enggak kita tahu kan. Jadi ada aturan khusus mereka buat. Ya mungkin sementara kita sedikit komentar Pak Ketua. Yang paling sering ini mungkin Pak Jaksa ya. Kalau ke kasus pidana ya. Jadi kalau yang paling sering masuk ke kasus pidana yang melibatkan sejawat di bidang medis, dokter dan lain-lain itu selalu menggunakan pasal akibat kelalaiannya, mengakibatkan orang lain cacat atau meninggal dunia dan sebagainya. Sementara seorang dokter apabila dia berpraktek itu sudah memenuhi kaidah-kaidah perizinan dan persyaratan, sehingga faktor lalai tadi mestinya sudah berkurang atau tidak ada. Karena kalau dia lalai tentunya dia tidak akan mendapatkan hak untuk bekerja sebagai dokter. Karena pada saat dia melakukan suatu tindakan ataupun pengobatan, dia harus bekerja sesuai dengan SOP, kaidah-kaidah keilmuan, dan di dalam SOP dan kaidah-kaidah keilmuan itu faktor kelalaian harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga mestinya seperti tadi tidak ada niat untuk melalaikan diri sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Tapi yang lebih sering adalah komplikasi dari suatu pengobatan atau tindakan. Dan dari situ sering menjadi pintu masuk bahwa ini dianggap lalai, padahal tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk melalaikan diri sehingga terjadi kasus yang tidak diinginkan. Karena memang harusnya setuju tadi kalau memang ada beberapa kejadian seorang dokter ahli karena kondisi fisik dan habis mengalami sakit akan selalu ada majelis atau tim yang akan menilai ya apakah seorang dokter yang berprofesi ini masih layak untuk meneruskan profesinya atau sudah dianggap tidak layak atau akan dinilai ulang. Nah, mestinya kita di organisasi sudah punya itu prosedur itu, sehingga kalau dia tidak layak, faktor usia, habis sakit, tremor tadi itu mestinya ada rekomendasi
atau hasil penilaian dari tim ahli di organisasi profesi yang menyatakan tidak diberikan izin untuk meneruskan profesinya. Tapi kalau dia sudah lolos dari kelayakan tadi, mestinya kelalaian itu tidak akan dialami gitu. Jadi sering memang faktor kelalaian ini sekali lagi seperti abu-abu tadi, tidak ada yang ingin lalai, karena kalau dia lalai mestinya dia tidak melakukan prosedur yang baik sesuai kaidah keilmuan dan SOP. Tapi kalau dia sudah melakukan kemudian terjadi komplikasi, itu yang paling sering terjadi. Demikian komentar saja, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, saya waktu masih mahasiswa itu juga pernah membaca di Tempo atau Gatra, jadi tidak meniadakan kelalaian dari seorang dokter. Kadang pernah di suatu operasi ketinggalanlah guntingnya di dalam perut pasien, atau ketinggalanlah kain kasanya atau apapun alat kedokteran yang untuk digunakan itu ke dalam, masih ketinggalan di dalam. Jadi kan tidak meniadakan adanya suatu kelalaian dari dokter itu. Dan silakan nanti akan dari majelis kehormatan atau majelis kode etik kedokteran, ID kah atau yang baru ini muncul baru-baru juga, untuk menilai dari tindakan koleganya sendiri. Apakah kelalaian-kelalaian itu dibenarkan? Kalau tidak, silakan diproses atau dilepas dia sebagai dokter. Secara kalau memang itu tidak fatal, tidak ada gugatan, tidak ada laporan polisi, hanya gugatan, apakah kelalaiannya itu fatal dalam berikutnya, track record berikutnya, tentunya majelis di ID itulah yang akan menilai kecakapan dari seorang dokter. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada juga seorang dokter SPOG di luar daripada rumah sakit dan klinik, dia buka di hotel untuk menggugurkan kandungan dengan bayaran yang mungkin sudah ditetapkan sendiri, tangkap polisi. Nah, apakah hal-hal yang itu kesengajaan, itu pasti dilaporkan. Hal itu juga bukan kelalaian, kalau itu adalah kesengajaan. Ya, nanti ID yang akan menilai apakah perbuatannya itu Recording layak. in progress. Kalau hanya sekedar melanggar kode etik, saya pikir melanggar kode etik. Tapi dokter dari ID itu adalah mengatakan bahwa itu sudah ada nyawanya sehingga dapat dikatakan sebagai menggugurkan kandungan. Dan itu bukan hanya sekali, berhari-hari dia pun biasanya di hari-hari libur melakukan itu. Jadi perbuatan itu mungkin dari pengadilan menjatuhkan hukuman setahun, tuntut 2 tahun, putus setahun. Silakan dari ID apakah akan diperpanjang izinnya untuk berpraktek selaku dokter kandungan atau tidak, nanti kan dari internal juga akan melakukan hukuman. Saya kira itu Pak, jadi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan tenaga medis ini juga melakukan kelalaian dalam hal, bila mana orang sudah capek itu mungkin kelewat lah, guntingnya ketinggalan di dalam, terlanjur dijahit. Berikutnya baru ketahuan di dalam tubuh itu di rongsen ternyata kelihatan sebuah gunting kah atau alat pisau yang ketinggalan di dalam, bedah ulang. Ya Pak, jadi kelalaian-kelalaian itu namanya manusia pasti di suatu saat ada. Karena kelelahan, Bapak seharusnya dibatasi hanya 3, ternyata Bapak lampaui itu jadi 5 sampai jam 12 malam atau lebih, mungkin sampai melebihi daripada overtime. Intinya bahwa kemampuan manusia ada batasnya, tapi Bapak lewati itu sehingga ada kesalahan-kesalahan yang kalau orang awam mungkin nggak mungkin lah Pak, dokter Fadil ini melakukan kesalahan, tapi karena manusia juga punya batas sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang itu masih untung dikatakan kelalaian. Kalau kesengajaan lebih berat grade-nya untuk dikatakan dia salah di persidangan nantinya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.